Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sania dari kelas K34E Manajemen Pagi. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Didik, tugas Pak Didik, yaitu menurut Anda bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim. Menurut saya, dengan menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim dengan cara satu, menggunakan angkutan umum. Dengan angkutan umum, kita bisa mengurangi polusi udara sehingga udara tidak tercemar lebih banyak jika kita naik kendaraan pribadi. Yang kedua, menghemat energi, yaitu dengan cara mematikan dan mencabut kabel peralatan listrik yang tidak digunakan. Hal ini untuk menghindari dari buang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik, sehingga pada perubahan-perubahan ini tampak kecil tetapi merupakan cara ampuh untuk menghemat energi. Yang ketiga, meningkatkan daur ulang terutama untuk air. Berulang kali kita diberi tahu tentang keuntungan mendaur ulang. Bagaimanapun daur ulang lebih sedikit dalam mengkonsumsi energi daripada memproduksi dari awal. Pengurangan dan daur ulang bisa meminimalisir kerugian. Ini juga berlaku untuk air, karena air adalah kebutuhan sangat penting bagi manusia. Yang keempat, mengurangi penggunaan kantong plastik. Contohnya itu seperti belanja ke supermarket, beli barang-barang gitu, lebih baik kita membawa tas belanjaan yang bisa digunakan dalam waktu panjang sehingga kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Anda bagaimana carbon trading tadi dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia? Menurut saya, pasar karbon REDD+ dapat menjadi insentif bagi pelaku implementasi REDD+ di lapangan. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakpastian pasar yang tinggi diakibatkan oleh belum tersedianya mekanisme transaksi karbon. Komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten relatif tinggi, yang ditunjukkan dengan disusunnya peraturan pendukung implementasi REDD+. Kegiatan REDD+ adalah dalam rangka menjaga hutan lestari dan seandainya terjadi perdagangan karbon, maka hasil perdagangan merupakan manfaat tambahan. Stakeholder, terutama Pemda, belum mengetahui secara pasti tentang tata cara atau mekanisme pasar karbon, termasuk standar karbon dan metodologi untuk menghasilkan kredit karbon. Insentif yang diharapkan adalah atas capaian penurunan emisi yang dihasilkan lebih didasarkan pada perannya dalam pengelolaan hutan lestari atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan berdasarkan harga karbon. Terkait dengan pemenuhan target penurunan emisi 26%, masih perlu kajian lebih jauh tentang proporsi yang dapat diklaim oleh pembeli. Besarnya provinsi perlu mempertimbangkan pangsa modal investasi antara pembeli dan pemerintah yang dikeluarkan, lain hanya jika pembiayaan awal ditanggung oleh pemerintah. Juga diperlukan lembaga registry yang mengelola kegiatan capaian penurunan emisi dan fasilitas implementasi REDD+ di lapangan. Selain itu, lembaga ini mengatur sistem insentif dan disinsentif
dalam pengelolaan resiko kebocoran dan ketidakkepermanenan. Demikianlah dari jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.